Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan psikoterapi dengan konseling, pendekatan psikoterapi terhadap mental illness, dan yang terakhir, bentuk-bentuk utama terapi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Sadia dengan NIM 203050281 kelas BPIC dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, perbedaan psikoterapi dengan konseling. Menurut sebagian ahli, psikoterapi dan konseling dianggap sebagai suatu sinonim karena memiliki banyak kesamaan. Contohnya, dalam hal tujuannya yaitu untuk membantu orang lain. Tapi sebagian ahli lainnya menganggap bahwa kedua hal tersebut berbeda. Maka perlu terus dilakukan upaya pembedaan agar keprofesiannya jelas dan diketahui masyarakat, supaya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Psikoterapi merubah kepribadian seseorang dengan jangka waktu yang lama, sedangkan konseling hanya membantu seorang yang normal agar lebih efektif dan mencapai tujuannya. B. Pendekatan psikoterapi terhadap mental illness. Mental illness adalah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifikan. Penurunan tersebut terjadi bukan hanya dari kemampuan kognitif saja, melainkan juga penurunan dari sisi afektif dan relasional individu. Beberapa pendekatan psikoterapi terhadap mental illness seperti 1. Psikoanalisis dan psikodinamik berfokus terhadap mengubah masalah perilaku, perasaan, dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bawah sadarnya untuk mendapati solusi. Yang kedua, behavior therapy berfokus dalam hukum pembelajaran. Perilaku seseorang akan dipengaruhi proses belajarnya seumur hidup. Tokohnya adalah Ivan Pavlov yang menemukan teknik classical conditioning associative learning. Inti dari pendekatan behavior therapy adalah manusia bertindak secara otomatis karena membuat asosiasi hubungan sebab-sebab, akibat, atau aksi-reaksi. Yang ketiga, kognitif terapi. Kognitif terapi adalah penyebab disfungsi pikiran dan menyebabkan disfungsi perilaku. Yang keempat, humanistik terapi. Pendekatan humanistik terapi menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kelima, integratif terapi. Apabila seorang klien mengalami komplikasi gangguan psikologis yang namanya tidak cukup bila ditangani dengan satu metode psikoterapi saja. Dan yang C, terakhir, bentuk untuk utama terapi. Terapi suportif. Terapi suportif adalah pengobatan yang diarahkan untuk menjaga integritas fisiologis atau fungsional pasien sampai pengobatan yang lebih definitif dapat dilaksanakan atau sampai daya penyembuhan pasien berfungsi untuk meniadakan kebutuhan perawatan lebih lanjut. Tetapi terapi suportif juga didefinisikan sebagai jenis terapi yang dimaksudkan untuk memberi dorongan, semangat, dan motivasi agar klien tidak merasa putus asa. Yang kedua, terapi reedukatif. Tujuan dari reedukatif terapi adalah untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya lebih banyak di alam sadar dengan usaha berencana untuk menyesuaikan diri kembali, memodifikasikan tujuan, dan membangkitkan serta mempergunakan potensi kreatif yang ada. Dan yang terakhir yaitu terapi rekonstruktif. Terapi rekonstruktif adalah terapi yang menyelami alam tak sadar melalui teknik seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, analisa daripada transversi. Tujuannya adalah untuk merubah kepribadian sehingga tidak hanya tercapai suatu penyesuaian diri yang lebih efisien, akan tetapi juga suatu maturasi daripada perkembangan emosional dengan dilahirkannya potensi adaptif baru. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.